ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui channel ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini izinkan saya kembali menyampaikan filosofi terenak terhadap ibrah kehidupan manusia. Saudaraku, ada 3 potensi dasar yang telah diciptakan oleh Allah sebagai media recipient guna menerima transfer ilmu input informasi bagi manusia yang sangat penting, yaitu telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk memahami sesuatu. Ketiga potensi ini diberikan oleh Allah setelah kita sempurna diciptakan secara fisik dan sudah ditiupkan ruh kepada kita, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, potensi pendengaran, penglihatan, dan hati yang diberikan oleh Allah kepada manusia seharusnya menghantar mereka untuk banyak menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka dapat bersyukur atas anugerah. Akan tetapi sebaliknya, justru dengan potensi yang diberikan oleh Allah itu menjadikan mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan mata, telinga, dan hati untuk memahami dan mendalami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka justru menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah berupa mata, telinga, dan hati untuk bermaksiat dan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak manusia yang dapat menikmati hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mampu bertahan lama-lama, akan tetapi tidak mampu menatap ayat-ayat Allah, baik berupa ayat kauniyah dan kauliyahnya Allah. Begitu pula betapa banyak orang yang tahan mendengar hal-hal yang tidak membawa manfaat, akan tetapi mereka tidak mampu bertahan beberapa menit mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti pengajian atau bacaan ayat Al-Quran. Termasuk berapa banyak orang yang dapat memahami dan merencanakan sesuatu yang tidak berguna, bahkan cenderung membuat makar untuk merusak agama Allah dan menyudutkan umat Islam. Kan tetapi ia tak mampu menggunakan hatinya untuk memahami kebenaran agama Allah, atau berpura-pura tidak paham. Orang-orang yang diberikan pendengaran,
penglihatan dan hati, akan tetapi tidak menggunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan oleh Allah, diibrahkan oleh Allah bagaikan binatang ternak, bahkan disebut lebih sesat dari binatang ternak. Saudaraku, binatang ternak saja dapat mendengar ketika dipanggil oleh tuannya, bahkan dapat mengetahui dan melihat jalan pulang yang benar. Sementara manusia terkadang tidak dapat membedakan jalan yang sesat dan jalan kebenaran agama Allah. Allah telah menyiapkan tempat kembali orang-orang yang semacam ini bersama jin, yaitu neraka Jahannam, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun wa ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka Jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Saudaraku, mata, telinga dan hati, tiga potensi yang sangat vital, sehingga jika salah digunakan akan membuat manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketiganya adalah media perantara untuk menerima informasi, seperti informasi dari langit melalui Al-Quran, ilmu pengetahuan syariah dan ilmu umum yang akan mempengaruhi jiwa seorang manusia untuk merefleksikan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ia menjadi manusia yang taat kepada Allah, atau sebaliknya menjadi manusia yang tidak taat alias kafir. Oleh karena itu, ketiga komponen pemberian Allah ini akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternak atau hewan juga diberi telinga dan mata, minus hati, akan tetapi ia tidak akan ditanyai tentang penggunaan telinga dan matanya, sehingga mereka tidak memiliki tanggung jawab apa-apa di akhirat. Sementara manusia akan mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan dan hatinya. Disinilah letak kedunguan manusia dibandingkan dengan ternak. Oleh karena mereka menyadari akan bertanggung jawab di hadapan Allah, sementara mereka tidak mempersiapkan pembelaan mata, telinga dan hatinya di dunia ini, agar mereka dapat bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari ancaman api neraka Jahannam seperti yang disampaikan oleh Allah di surah Al-A'raf ayat 179. Saudaraku, manusia seharusnya tidak lebih bodoh dan hina dari seekor ternak. Oleh karena mereka dicipta oleh Allah menjadi sebaik-baik makhluk dibandingkan dengan makhluk lain seperti binatang ternak. Bahkan jika manusia menggunakan potensi yang dimiliki untuk mengasah diri mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan dapat menjadi makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan malaikat, apalagi kalau hanya sekedar ternak. Semoga saudaraku, kita termasuk orang-orang yang menggunakan dengan baik tiga potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mata, telinga, hati kita untuk diarahkan
mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terhindar dari ibrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seekor ternak. Semoga bermanfaat akan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang sangat indah, mengibaratkan bagaimana manusia itu yang tidak menggunakan telinga, matanya dan hatinya kepada jalan kebenaran Allah, yang diibaratkan oleh Allah sebagai seekor ternak, bahkan jauh lebih sesat. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wal kalami wa ma yasturun. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.